Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Syamsi Nasution. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan kepada teman-teman semua tentang pengendalian untuk keamanan informasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di zaman sekarang ini sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang sangat mudah untuk dilakukan. Maksud dari mudah dilakukan yaitu kita bisa melakukan pekerjaan di mana saja dan kapan saja. Karena setiap pekerjaan itu sudah bisa menggunakan internet. Nah, seperti kita ini yang sudah memulai perkuliahan di rumah melalui internet. Nah, walaupun sangat mudah untuk dilakukan, tetapi masalah ini terdapat satu masalah, yaitu tentang keamanan sistem informasi. Kenapa? Karena kita di sini itu menggunakan internet dan internet sudah bisa diakses oleh banyak orang. Sehingga banyak orang-orang yang mempergunakan internet untuk memasuki sistem informasi untuk merusak keamanan sistem informasi di suatu perusahaan. Nah, jadi di perusahaan itu harus mempunyai yang namanya pengendalian sistem keamanan sistem informasi. Jadi terdapat 5 prinsip dalam pengendalian sistem keamanan sistem informasi. Yang pertama ada keamanan, kerahasiaan, privacy, integritas prosesan, dan ketersediaan. Kemudian ada 2 konsep keamanan informasi fundamental. Nah, jadi keamanan merupakan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Walaupun keamanan informasi yang efektif itu mensyaratkan penggunaan ala-ala berteknologi seperti firewall, antivirus, dan enkripsi, keterlibatan serta dukungan manajemen senior juga jelas menjadi dasar untuk keberhasilan. Karena para profesional keamanan informasi memiliki keahlian untuk mengidentifikasi ancaman potensial dan mengestimasikan kemungkinan serta dampaknya. Kemudian, device in-depth dan model keamanan informasi berbasis waktu. Maksudnya ialah menggunakan berbagai lapisan pengendalian untuk menghindari sebuah poin kegagalan. Jadi, suatu keamanan itu tidak bisa hanya dilapisi dengan satu keamanan saja, tetapi harus banyak keamanannya agar efektif. Kemudian, model keamanan berbasis waktu, maksudnya ialah penggunaan kombinasi perlindungan preventif, detektif, dan korektif yang akan kita dalami nanti, yang melindungi aset informasi cukup lama agar memungkinkan organisasi untuk mengenali bahwa sebuah serangan tengah terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk menggagalkannya sebelum informasi hilang atau rusak. Meskipun banyak informasi seperti virus dan ancaman tak terduga lainnya, organisasi sering juga menjadi serangan dari serangan yang sengaja, seperti orang-orang yang tidak berhak untuk memasuki sistem keamanan, tapi mereka ingin menerobos sistem tersebut. Nah, jadi kita harus tahu apa langkah-langkah yang dilakukan oleh penyerang untuk menerobos masuk sistem informasi suatu organisasi. Yang pertama itu melakukan pengintaian. Para penyerang komputer itu mereka melakukan pengintaian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi berharga tentang perusahaan sebanyak mungkin dan mempelajari target serta mengidentifikasikan kerentanan potensial. Kemudian yang kedua, mengupayakan rekayasa sosial. Para penyerang setelah mereka mendapatkan informasi-informasi tentang organisasi, mereka melakukan penyamaran untuk mengelabui pegawai lain agar pegawai lain itu membantu para penyerang untuk mendapatkan file yang penting. Kemudian yang ketiga yaitu memindai dan menetapkan target. Jika seorang penyerang tidak berhasil memasuki sistem target melalui rekayasa sosial, langkah selanjutnya adalah melakukan lebih banyak pengintaian terperinci untuk mengidentifikasi titik-titik potensial entry jarak jauh. Kemudian setelah mereka melakukan mengidentifikasi target-target yang lebih spesifik lagi dan mengetahui jenis perangkat lunak yang dijalankan, langkah selanjutnya ialah melakukan penelitian untuk menemukan kerentanan yang terdeteksi pada program-program tersebut serta mempelajari bagaimana memanfaatkan kerentanan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengeksekusi serangan. Penyerangan memanfaatkan kerentanan untuk mendapatkan akses tanpa izin terhadap sistem informasi target. Kemudian langkah terakhir yaitu menutupi jejak. Setelah memasuki informasi pengguna, sebagian besar penyerang berupaya untuk menutupi jejak agar kejahatannya itu tidak diketahui oleh perusahaan dan menciptakan pintu belakang yang dapat mereka lakukan untuk mendapatkan akses jika serangan awal mereka diketahui.
Nah, setelah kita mengetahui gambaran dasar tentang strategi-strategi yang digunakan oleh para penyerang, maka kita akan memasuki ke pengendalian. Jadi, pengendalian pertama itu adalah pengendalian preventif. Jadi, di sini kita bisa melihat ada 18 sepertinya, 18 macam pengendalian. Yang pertama itu adalah penciptaan sebuah budaya tentang sadarnya keamanan, kemudian orang-orang pelatihan, kemudian proses pengendalian akses pengguna, pengendalian autentikasi, pengendalian otoritas, dan pengendalian anti malware, kemudian pertahanan perimeter, arus informasi pada jaringan, mengamankan koneksi dial-up, mengamankan akses nirkabel, pengendalian pengukuhan peralatan dan perangkat lunak, konfigurasi endpoint, manajemen akun pengguna, desain perangkat lunak, dan solusi teknologi informasi ekskripsi, keamanan fisik pengendalian akses, dan pengendalian perubahan dan manajemen perubahan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pengendalian preventif itu tidak sepenuhnya efektif dalam memblok sebuah serangan. Oleh karena itu, maka perlu juga aktivitas-aktivitas yang juga dibutuhkan organisasi untuk memungkinkan deteksi gangguan dan masalah sewaktu, yaitu pengendalian detektif. Yang pertama, yaitu analisis LOG. Sebagian besar sistem muncul dengan kemampuan ekstensif untuk mencatat siapa yang mengakses sistem dan tindakan-tindakan tertentu apa saja yang dilakukan setiap pengguna. Kemudian yang kedua ialah sistem deteksi gangguan, yaitu jaringan terdiri atas satu set sensor dan unit pengawasan pusat yang menghasilkan log dari seluruh lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk melewati firewall dan kemudian menganalisis log-log tersebut sebagai tanda atas gangguan yang diupayakan atau yang berhasil dilakukan. Kemudian pengujian penetrasi. Pengujian penetrasi memberikan sebuah cara yang lebih cermat untuk menguji efektivitas keamanan informasi sebuah organisasi. Dan uji penetrasi ini adalah sebuah upaya priorisasi oleh tim audit internal maupun kantor konsultasi keamanan eksternal untuk menerobos ke dalam sistem informasi organisasi. Kemudian pengawasan berkelanjutan, yaitu menekankan bahwa pentingnya pengawasan berkelanjutan dan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan keamanan informasi organisasi serta kinerja keseluruhan proses bisnis. Setelah itu kita masuk ke pengendalian korektif. Jadi pengendalian korektif ini ada 3. Yang pertama Computer Incident Response Team atau CIRT. Jadi sebuah komponen utama agar mampu merespon insiden keamanan dengan tepat dan efektif. Jadi CIRT ini tidak hanya melibatkan spesialis teknis tetapi juga manajemen operasi senior, karena beberapa respon potensial insiden keamanan memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan dan memerlukan keputusan oleh manajemen operasi karena hanya manajemen operasi yang memiliki pengetahuan luas untuk mengevaluasi biaya dan manfaat dari tindakan tersebut dengan benar. Kemudian yang kedua, yaitu Chief Information Security Officer, mengidentifikasi struktur keorganisasian sebagai sebuah fasilitator kritis untuk mencapai pengendalian keamanan efektif. Itu sangat penting karena agar organisasi menentukan pertanggungjawaban atas keamanan informasi kepada seseorang di level manajemen senior yang tepat. Kemudian manajemen patch. Nah, manajemen patch ini adalah kode yang dirilis oleh pengembangan perangkat lunak untuk memperbaiki kerentanan tertentu. Manajemen patch adalah proses untuk secara teratur menerapkan patch dan memperbaharui seluruh perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi. Kemudian kita masuk ke implikasi keamanan virtualisasi dan cloud. Virtualisasi atau virtualization adalah memanfaatkan kekuatan dan kecepatan komputer modern untuk menjalankan berbagai sistem secara kebersamaan secara kelompok fisik. Hal ini memotong biaya perangkat keras karena semakin sedikit server yang harus dibeli dan mesin semakin sedikit sehingga biaya pemeliharaannya juga akan semakin rendah. Kemudian komputasi cloud, yaitu memanfaatkan high bandwidth dari jaringan telekomunikasi modern agar memungkinkan para pegawai menggunakan sebuah browser untuk mengakses perangkat lunak dari jarak jauh, perangkat penyimpanan data, perangkat keras, dan seluruh lingkungan aplikasi. Meskipun virtualisasi dan komputerisasi cloud dapat meningkatkan risiko beberapa ancaman,
Perkembangan keduanya juga menawarkan peluang untuk meningkatkan keseluruhan keamanan secara signifikan. Oleh karena itu, virtualisasi dan komputasi cloud dapat memiliki efek positif maupun negatif pada keseluruhan tingkat keamanan informasi. Jadi tergantung pada sebaik apa organisasi atau penyedia cloud mengimplementasikan berbagai lapisan dari pengendalian preventif, detektif, dan proaktif. Terima kasih telah mendengarkan atau menonton presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.